Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih punya satu segmen lagi pemirsa dalam Dialog Jogja Menyapa mengenai pengembangan kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Ada angin segar untuk masyarakat juga, di mana masyarakat ini sudah mulai membidik, wah saya harus bisa berbuat A, B, C, D. Bagi mereka yang memang punya inisiatif. Cuman kembali lagi ini perlu dukungan dan juga dorongan dari siapapun, mungkin dari pemerintah, mungkin juga dari stakeholder yang lain, karena ini bukan menjadi PR-nya pemerintah saja, tapi masyarakat juga ikut terkait dengan pembangunan mental, pembangunan masyarakatnya sendiri. Kalau menurut Pak Benny, sesiap apa masyarakat di kawasan selatan menanggapi pembangunan kawasan yang sekarang sudah 70% tadi untuk infrastrukturnya Pak ya? Seperti apa Pak kalau menurut Bapak? Iya. Jadi kalau infrastruktur kan keterukurannya kan sudah diduga. Ya. Sekian panjang jalan, sekian hari, kemudian anggaran sekian. Kesiapan masyarakat itu harus lebih panjang lagi. Iya. Karena kenapa tadi reformasinya bunyinya tidak hanya reformasi birokrasi, tapi juga bunyinya kan reformasi kelurahan. Artinya ya harus dilakukan reformasi terhadap birokrasi kelurahan juga termasuk elemen masyarakatnya, mulai dari lembaga kemasyarakatnya, mulai dari kesiapannya masyarakatnya, supaya apa? Kebiasaan yang menjadi kebiasaan luar biasa di masyarakat itu mulai pelan-pelan kita geser ke investasi. Kalau dulu yang namanya membangun itu kan kalau nggak jor-joran membangun kepuro antar pedukuhan kan tidak marem. Iya kan? Sekarang masih kayaknya. Kan gitu, jadi hebat. Nah, kemudian setiap membangun itu sulanya bangun gorong-gorong, seterusnya. Nah, yang nanti itu tidak salah, ini kan sudah terbangun semua. Jadi sekarang kita harus menggeser pembangunan yang orientasinya kepada pemberdayaan yang menghasilkan guliran ekonomi. Jadi kalau di situ masyarakatnya airnya cukup, kenapa tidak didaya gunakan untuk misalnya kita itu kan lele aja kan sampai impor. Iya, itu ya kan? Itu ya. Nah, ada permasalahan apa sebenarnya? Nah, kita ini kan yang bisa. saya sebutkan perlu waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pembangunan fisik. Makanya tadi reformasinya tidak hanya kelurahan tapi juga kesiapan masyarakatnya. Sekarang masyarakat memang kecepatannya lebih cepat daripada birokrasinya nanti kalau terjadi itu. Tapi kan kita harus siapkan bahwa selatan itu wilayah yang sangat menjanjikan. Apa? Karena belum terbuka. Kita kan baru bicaranya di sepanjang pesisir. Padahal kita punya kewenangan sampai melompati pesisir itu. Yang tidak pernah tergali. Kan kita tidak pernah bicara ke sana. Padahal itu jadi masih kesannya sibuk di internnya dulu betul-betulnya gitu ya. Betul, makanya kan yang panen ikan kan tetangga sebelah. Coba kalau kita mau keras ikannya dikasih kalung di KTP ini kan nggak ada yang ngail di situ. Nggak ada yang ngambil KTP-nya Indonesia. Iya kan? Nah, itu yang belum termanfaatkan. Padahal itu sangat luar biasa. Apalagi kalau dibandingkan dengan objek yang bisa dikerjasamakan. Artinya masyarakat atau siapapun yang hendak ke sebuah objek itu tidak di sini dicegat, di sana dicegat dan seterusnya gitu, tapi bisa connecting antar objek, sehingga masyarakatnya bisa tinggal lebih lama. Kemudian kita ketika siang lalu menjadi lapar, daharnya di wilayah tertentu kan lebih cepat gulirannya. Lah kayak gini kan harus disiapkan bersama, tidak hanya dari masyarakat, tapi juga birokrasinya yang ada di wilayah. Lah kita sekarang turunkan supaya lebih mikro, yaitu di kalurahan. Itu kalurahan tidak berdiri sendiri, nanti ada Kapanewon, ada kabupaten, ada provinsi atau DIY yang ikut sama-sama mendorong. Kita harus bersama. Dan lalu hak budgetnya ada di beliau, pengawasannya ada di beliau, gitu, regulasinya ada di beliau, sehingga ya tidak mungkin toh kita meninggalkan Mas Lili dan apa namanya lembaga yang sangat biasa akan. Apalagi beliau nanti akan ngawasi kami toh, jadi kami harus fokus bagaimana janji yang sudah disampaikan oleh Ngarso Dalan di depan sidang paripurnanya di DPRD. Kalau masyarakat berbicara mengenai wah enaknya pemerintah memang sudah punya rencana ABCD gitu, tapi ternyata di level masyarakatnya sendiri kadang-kadang mereka juga banyak mengeluh ya Mas ya terkait dengan itu. Gimana Mas Lili melihatnya ini? Ya harus siap, semuanya harus siap dan pasti siap kok, pasti siap. Jadi kita ini kan coba kalau kita flashback ya. Dari tahun 2020 kita kena pandemi sampai hari ini ya survive kok, walaupun dulu banyak ngeluh awalnya, tapi hari ini semuanya survive kok. Saya yakin ya ini hanya proses perjalanan hidup aja. Kadang-kadang kita punya masalah, toh kalau kita ingat 1 tahun yang lalu mungkin kita punya masalah yang mungkin tidak mungkin, kayaknya itu nggak mungkin selesai. Tapi tidak mungkin dilewatin gitu ya. Tapi hari ini nyatanya kita sudah tersenyum, ya kan? Jadi saya yakin masyarakat juga nanti pasti akan siap. Apalagi kalau di sini pemerintahannya juga siap, terus kemudian komunikasi dengan masyarakat itu juga bisa lancar, baik.
pasti semuanya akan baik. Gitu. makanya, Kalau saya yakin semuanya bisa. Makanya perlu birokrasi, reformasi birokrasi di kelurahan gitu ya. Nah, terkait dengan fungsi dari DPRD di pengawasan, apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di DPRD? Ya kita sering kalau ya ini sama Mas Susno ya. Iya. Itu nek banyak yang rusak ya kita marah-marah lah. Ya. Oh, gitu. Jadi yang main ketopraan gitu. Contohnya gimana? Contohnya gimana ya, Mas lagi ketemu gitu ya? Iya kan. Jadi kan gini ya. Ini sering guyonan kami di komisi, ada Pak Beni juga. Jadi yang selalu menjadi pusing kita ya sekali lagi ya kemampuan keuangan daerah. Itu saja. Nah, otomatis ya ini memang seperti beliau dan kawan-kawan saat membuat rancangan anggaran ya pasti akan diatur sebaik mungkin. Tentu nanti akan ada prioritas-prioritas dan alhamdulillah kalau sudah ada upaya-upaya untuk kita menggandeng dari berbagai macam bahkan mungkin dari negara lain, nanti bagaimana kita untuk membangun di sini. Seperti Trans Jogja ini kan subsidi terus Pak dari kemarin. Sampai sekarang ya? Ya 80-an miliar kemarin nggak salah untuk yang tahun ke depan ini aja. Nah ini kan kalau memang nanti apa yang disampaikan Pak Beni itu bisa kan ada bagaimana men-switch ke sana ke sini dan seterusnya. Tapi memang jalanan di DIY ini, jalan provinsi ini memang perlu perhatian khusus. Itu karena kebetulan di komisi kami ya kami ini ya stres juga gitu kan. Mungkin saya jadi Belswalsi sekarang ini juga gara-gara salah satu mikir itu. Tapi luar biasa, pokoknya saya doain Mas Willy tetap sehat aja terus ya. Karena beliau juga paling vokal gitu saat menyampaikan aspirasi dari masyarakat kepada teman-teman eksekutif. Saya itu lugas saja, gitu ya? gitu. Apa adanya ya? Iya, banane. Justru itu yang diperlukan daripada muter kemana kan nggak ngerti. Saya sering gelenak-gelenik juga sama Mas Pak Beni gitu kan. Daripada ribut kalian mending ngomong pelan-pelan gitu tapi kena kan gitu. Iya. Jadi ributnya pelan-pelan ya, tapi kena masuk ke sana ya. Ngapain kita teriak-teriak gitu kan. Iya benar. Nah, tapi masyarakat kadang mikirnya gini, loh itu kan dananya besar banget kemana aja. Nah, ini yang perlu dipahamkan ke masyarakat. Seperti apa sih caranya supaya masyarakat jadi paham, ikut, bukannya terlalu ikut mikir ya, tapi paling tidak tahulah apa yang dilakukan pemerintah. Sekarang begini, salah satu keluhan yang sering terjadi di masyarakat itu begini. Misalnya begini. Ini saya jadi orang pemerintahan. Oke. Ketopraan lagi nih kita nih. Bukan. Oh, bukan, beda lagi. Ini. Oh ya. Jadi di pemerintahan tuh kadang-kadang begini. Masyarakat tuh ada, tidak semua. Mengatakan begini, Mas, pemerintah tuh enggak pernah bantu kami. Ada ya yang mengatakan begitu? Ada, dan itu enggak sedikit. Ya. Nah, saya jawab gini, Pak D. Nah, cowok nih berarti yang ngomong. Iya, cowok ya. Saya contoh aja, Pak D. Pak D ini jualan apa itu, usaha apa? Oh saya tani, bertani ini. Terus jualnya kemana? Jualnya ke Pasar Induk, ke Jakarta. Terus kemana? Ini dari sini lahan ini dibawa kemana? Dibawa ke pengepul. Lewat mana? Lewat jalan itu. Nah, saya nanya, Pak D tahu nggak jalan itu bangunnya berapa harganya? Jalan itu untuk jalan provinsi aja yang lebarnya 7 meter kurang lebih ya Mas ya. 7 meter, itu 1 kilo sudah 8 miliar Mas. Iya toh bangunnya? 8 miliar. Bukan pemeliharaan loh. Iya. Pembangunannya, bikinnya. Iya. Duit dari mana itu? Pemerintah ini kan juga belum tentu tahu. Iya. Gitu. Nah, saya nanya, jenengan bayar pajak bumi bangunan berapa? Bayar kendaraan pajaknya berapa? Oh sekian. Ada 10 juta setahun. Betul nonton Mas. Loh. Bangun jalan itu kan diambil dari keuangan negara. Dari pajak itu ya? Dari semua itu dikumpulin jadi satu, di negara nanti dibagi-bagi, termasuk di daerah-daerah. Itu satu. Yang kedua, beliau kebetulan bawa handphone. Handphone ini kan di-charge. Iya kan, di-charge. Satu togor listrik itu harganya 15 juta. Iya betul. Itu belum kabelnya. Aksesoris dan sebagainya. Nah, jenengan menggali ke itu enggak? Nah, saya cuma berharap jangan pernah mengatakan bahwa pemerintah tidak pernah membantu masyarakat. Jadi harapannya membantu itu harus ngasih duit? Ada kalanya begitu. Ya, saya enggak berani ngomong itu. Oke. Tapi kadang-kadang itu, jadi kadang-kadang misalnya nih, sekarang ini yang lagi rame itu tentang orang yang akan terdampak pembangunan tol. Macam-macam nih ribut, macam-macam. Ini itu. Nah, saya cuma gini saja. Ya, saya sering berpesan bahwa ya kita ini, apalagi kita baru berbicara pembangunan di kawasan selatan.
Jangan sampai DIY ini yang terkenal mikul dur mendem jeruk. Itu dari sisi moralitas kita itu ada degradasi moralitas. Itu yang saya khawatirkan. Kalau di daerah lain saya tidak ingin berusaha mengkomparasi, tapi ini satu contoh yang terjadi di wilayah Bali. Wilayah Bali itu begitu, pemerintah pusat itu begitu menghormati, menghargai keyakinan yang ada di Bali. Tol itu tidak dibangun di kampung loh, tolnya di lautan. Dan gitu. Dan itu enggak, karena apa? Mahal itu kan. Di tiap rumah itu ada pura-pura kecilnya. Dan itu keyakinan dari masyarakat Bali terhadap leluhurnya. Jadi orang Bali itu, ini mohon maaf kalau saya tidak sangat tepat dari saudara-saudara saya di Bali itu. Jadi begitu meninggal itu terus kemudian nanti di Ngaben ya, terus dibawa ke Rambut Siwi, dari Rambut Siwi dibawa ke Pura Besakeh, dari Pura Besakeh dibawa ke rumahnya masing-masing. Nah, ini menjadi sebuah catatan kita bersama. Saya berharap Yogyakarta yang istimewa ini dari sistemnya, bukan cuma manusianya atau masyarakatnya. Bahaya kalau cuma kita berbicara masyarakatnya. Saya menganggap diri saya ini istimewa, nanti jadi manja. Sedikit-sedikit minta pelayanan, privilege dan seterusnya. Mestinya sistemnya ini merupakan sistem yang istimewa. Sehingga apa? Menghargai semuanya. Peraturan dari atau keputusan dari Kementerian ATR misalnya, itu kan manusia juga yang bikin. Masih kalah dengan Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak asasi manusia. Masih kalah dengan Pancasila, di mana di situ ada ketuhanan yang Maha Esa. Jadi keyakinan-keyakinan ini mestinya juga kita hargai, kita hormati, bahwa satu-satunya di negara kita ini daerah istimewa Yogyakarta, ya kan? Ya memang mestinya ya membangun dengan keistimewaan. Saya berharap ini menjadi trigger dari daerah lain, bagaimana membangun itu menjadi catatan. Dan pesan dari Ngerso Dalam yang sering saya baca atau saya dengar, itu juga salah satunya memang hal itu menjadi sebuah catatan beliau, bahwa jangan sampai ini secara moralitas terjadi degradasi dan seterusnya. Dan kita saya selaku bagian dari pemerintahan DIY akan terus mengawal ini dengan baik. Jadi plus minus itu pasti ada, tapi kita mencoba meminimalisir yang namanya minus. Yang minusnya tadi. Baik. Saya ke Pak Kusno dulu. Harapannya ke depan seperti apa Pak dari PUP SDM untuk pembangunan kawasan wilayah selatan? Untuk pesan ke depan dua saja Mbak Fira terkait dengan infrastruktur yang ada di bagian selatan. Bagaimana untuk infrastruktur kami ini kondisinya mantap. Mantap ada singkatannya nggak nih? Enggak ada. Mantap, mantap ya, Kondisinya mantap. Bagaimana nanti pembangunan akan berjalan, perekonomian juga akan eksis. Kalau untuk infrastrukturnya juga nggak baik, jelek tadi, berlubang-lubang dan sebagainya. Nah ini ke depan kami untuk kondisi jalan ataupun infrastruktur kami yang mantap. Yang kedua terkait dengan ini nanti terkoneksinya. Pusat-pusat pertumbuhan perekonomian ini koneksi dengan infrastruktur yang ada di kami. Misal di JJLS itu tadi, seperti mungkin ke depan seperti rencana sekarang yang sudah dibangun Pelabuhan Gesing ya Bapak. Nah ini bagaimana nanti Pelabuhan Gesing ini juga terkonek dengan JJLS tentunya. Ini yang ke depan, di samping juga pertumbuhan perekonomian yang lain yang ada di Gunung Kidul, Bantul maupun Kulon Progo. Baik. Harapan kedepannya mudah-mudahan yang terbaik dan mudah-mudahan tanggal 30 sampai dengan tanggal 2 nanti semuanya lancar Bapak. Nanti yang ke depan Pak Kusno, Pak Beni juga ikut hadir. Iya. Lancar semua dan mudah-mudahan menghasilkan yang banyak positifnya itu tadi ya. Matur nuwun Bapak-bapak semuanya informasinya kepada masyarakat dan mudah-mudahan dengan kurang lebih 60 menit tadi banyak informasi yang bisa kita dapatkan, tidak lagi istilah orang Jawa ngemengke. Ini masyarakat juga sudah bekerja keras, pemerintah juga sudah bekerja keras, yang pasti wakil rakyat juga sudah yuk ke dana gimana caranya semuanya bisa bagi rata gitu ya, biar enak sama enaknya gitu. Nah, dan tadi sudah banyak informasi bahwa pemerintah selalu hadir di setiap kebutuhan masyarakat, pengennya apa, maunya apa, tapi memang harus sabar, semuanya butuh proses ya. Mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik. Pembangunan kawasan selatan daerah istimewa Yogyakarta, pengembangannya semakin ke depan semakin oke, dan mudah-mudahan masyarakat juga mendukung itu semua. Matur nuwun. Dan pemirsa, sampai di sini obrolan kita dalam Dialog Jogja Menyapa. Sampai berjumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.